Kali ini kami akan membahas mengenai Satrio Piningit atau yang juga dikenal sebagai Ratu Adil. Menurut beberapa sumber yang mengetahui dunia supranatural, sosok Satrio Piningit mempunyai darah biru atau keturunan Raja Jawa. Namun meskipun Satrio Piningit berdarah biru atau ningrat, Satrio Piningit justru tinggal jauh dari lingkungan kerajaan. Satrio Piningit tidak menggunakan keistimewaan sebagai keturunan raja, bahkan Satrio Piningit hidup menjadi rakyat biasa dan tidak tercatat sebagai salah satu keturunan dari kerajaan. Satrio Piningit bukanlah orang sembarangan karena Satrio Piningit mewarisi gen unggul dari keturunan raja meskipun hidup menderita sebagai rakyat biasa. Menurut penjelasan praktisi spiritual yang bernama Mbah Permadi memperkirakan Satrio Piningit masih memiliki darah keturunan dari kerajaan Majapahit. Mbah Permadi meyakini bahwa di masa depan kemunculan Satrio Piningit berkaitan dengan kebangkitan kembali era kejayaan kerajaan Majapahit. Mbah Permadi menyebut dalam ramalan Prabu Jayabaya menyiratkan bahwa Satrio Piningit adalah seorang yang berilmu untuk keadilan dan kebenaran untuk orang banyak, sehingga Satrio Piningit disebut sebagai Ratu Adil. Satrio Piningit akan digembleng secara alami oleh alam karena mengalami banyak cobaan dan rintangan dalam hidupnya. Dalam ramalan Prabu Jayabaya menyiratkan perjalanan hidupnya Satrio Piningit sering mengalami kesengsaraan. Satrio Piningit selalu dipermalukan banyak orang dan Satrio Piningit sering bernasib malang. Satrio Piningit sering mengalami hidup susah dan banyak mendapat kesialan. Oleh karena itu, Satrio Piningit mendapat predikat sebagai Satrio Wiragung atau ksatria yang agung. Karena hidup Satrio Piningit sering mendapatkan cobaan berat dan dipermalukan terus oleh masyarakat, maka Satrio Piningit mempunyai kekuatan seperti nabi. Jadi Satrio Piningit saat ini sudah ada namun sedang tahap seleksi alam dan sudah membaur dengan masyarakat, jadi tidak ada yang mengetahui jika dirinya Satrio Piningit. Tanda-tanda akan munculnya Satrio Piningit yakni terjadinya banyak bencana di Nusantara. Perekonomian di Indonesia akan nyaris bangkrut. Moral rakyat Indonesia akan hancur karena hanya mementingkan harta tanpa peduli terhadap sesama dan agama. Zaman sebelum kemunculan Satrio Piningit disebut sebagai zaman Goro-Goro atau zaman kiamat kecil yang terjadi di Nusantara karena terjadi bencana alam dan hancurnya moral anak bangsa. Bisa dibilang nanti Satrio Piningit adalah pemimpin terbaik yang pernah dimiliki oleh Nusantara, karena mampu membawa Nusantara dari masa keterpurukan menjadi Nusantara yang jaya dan makmur, melebihi kejayaan kerajaan Majapahit dan kerajaan Mataram Islam. Saat dipimpin oleh Satrio Piningit, rakyat Nusantara akan makmur, tidak ada lagi yang miskin. Satrio Piningit akan mengantarkan Nusantara menjadi pusat peradaban dunia dan menjadi negara nomor 1 di dunia. Menurut teman kami yang indigo, masa kejayaan Nusantara diperkirakan terjadi pada tahun 2045, tepat 1 abad setelah Indonesia merdeka. Namun tahun 2045 kemunculan Satrio Piningit bisa lebih cepat ataupun lebih lambat tergantung kehendak dari Allah. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jika ada informasi yang keliru kami memohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah dan hanyalah Allah yang Maha Mengetahui. Banyak orang yang berkecimpung di dalam laku spiritual mengatakan bahwa Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, hingga sekarang keberadaannya masih dirahasiakan oleh zaman. Namun pada waktu yang telah ditentukan oleh Tuhan, Satrio Piningit, Sang Ratu Adil, bakal muncul. Menurut pandangan Tri Budi Marhen Gunawan,
Satria Piningit, sang ratu adil, yang merupakan putra keturunan Jawa tersebut. Kemunculannya tidak hanya untuk mengambil alih negeri ini saja, namun wilayah yang membentang dari India hingga Madagaskar. Dalam pengambil alihan negeri ini, Satria Piningit, sang ratu adil, tidak menggunakan jalan kekerasan, melainkan melalui pendekatan dialogis dengan pihak-pihak yang berseberangan. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorke. Sekalipun masih dirahasiakan keberadaannya, salah satu ciri yang sangat menonjol dari Satria Piningit adalah memiliki budi pekerti luhur dan berjiwa kepemimpinan arif bijaksana. Berdasarkan sumber yang diperoleh dari para pelaku kebatinan, bahwa Satria Piningit, sang ratu adil, memiliki banyak nama jati diri. Semisal Tri Budi Marhen Gunawan menyebutnya, Satria Piningit, sang ratu adil, dengan nama Gapura Diningrat Pancadinika, yang bermakna pintu gerbang kehidupan, guna membawa peradaban luhur bagi pengikutnya, atau pengantar ke pintu gerbang pembentukan jati diri keningratan pada setiap insan yang terbentuk oleh kekuatan mandiri. Di samping nama Satria Piningit, sang ratu adil, memiliki gelar jati diri. Menurut Tri Budi Marhen, gelar Satria Piningit, sang ratu adil adalah Asma Putra Purana Sakti Kirti, yang bermakna seorang anak muda yang berasal dari timur, kemudian berpindah ke tanah Jawa yang akan memimpin dunia. Satria Piningit, sang ratu adil adalah seorang guru batin, guru bahasa, guru bumi, guru bicara, dan guru besar. Beberapa hari yang lalu saya merasakan bahwa beliau yang ditunggu-tunggu mulai menyadari siapa dirinya. Saat itu saya sedang berada di ketinggian, dan saya benar-benar merasakan sebuah gelombang energi yang sangat besar. Ada transisi kesadaran di ranah manusia. Perpindahan kondisi mental yang selama ini kita sebut dimensi. Ada yang telah bergerak cepat, berubah, dan ada yang tertinggal. Evolusi kesadaran manusia dan kenaikan vibrasi bumi terasa begitu nyata. Entah mengapa saya merasa berbahagia, begitu lega. Penyampai pesan dan kesiapan Satria pilihan. Ada banyak sekali tulisan dan channel yang membahas tentang Satria Piningit, dan aku adalah salah satunya. Aku percaya sebagian di antaranya adalah penyampai pesan atau penyambung lidah. Namun terkadang terasa jenuh mendengar dan menyampaikan hal yang sama berulang-ulang, seperti burung beo, tak henti-hentinya berbicara hal yang sama. Para penyampai pesan bertujuan untuk membangunkan para satria pilihan. Bukankah sudah waktunya ia bersiap-siap untuk muncul? Nusantara, tanah penuh darah di masa lalu. Para founding father, leluhur, semua menantikan dengan semangat. Saat dimana angkara murka, kebodohan dan kebencian tanpa alasan yang jelas, yang selama ini memerosotkan moral orang-orang di negeri ini, sedang diberi penghukuman oleh alam. Alam muak denganmu, para perusuh. Gunung berapi aktif bersamaan, banjir, badai di mana-mana.
Ini waktu yang bergolak, zaman kala bendu yang disebutkan dalam ramalan. Wahai satria pilihan, apakah kamu siap? Sudah cukup banyak pesan yang tersampaikan padamu, dan seharusnya kesiapanmu sudah mendekati matang. Aku, penyampai pesan, tidak akan selalu berkoar-koar seperti burung beo. Mulai sekarang aku akan tersenyum, menantikan saat kau keluar. Ibu Pertiwi menangis, bumi pun menangis. Alam bergoncang, ribut tak seimbang, dengan segala prahara diluapkan. Rusaknya negara karena pendatang, rusaknya lingkungan karena pendatang, hancurnya agama karena hasutan dan tajamnya lidah. Banyaknya bicara dan pandainya bicara, yang rakus, tamak, serakah akan dunia, seperti gagak yang berkoar-koar. Yang memperebutkan tulang, seperti anjing-anjing memperebutkannya, bagai mahkota yang fata morgana. Oh, bumiku yang elok, yang terkotori bangkai-bangkai busuk, yang dirampas oleh tangan-tangan tikus got, yang tercemari sampah-sampah bertumpuk-tumpuk hingga jadi bukit, yang ternodai dengan kubangan-kubangan. Bau comberan yang menyengat, udara tak lagi sejuk, angin tak lagi bersendal gurau, yang menyebarkan penyakit. Bumi tak lagi memberkahi, ilmu dicabut, tak lagi berkah dan memberikan manfaat. Hidup sudah enggan memberi kehidupan. Bumi menangis sesakkan dada. Bumi bergoncang, digoncang dengan getaran yang dahsyatnya. Ingin melahap, melumat-lumat penghuninya yang durjana, yang pendurhaka, karena rakusnya terhadap kenikmatan yang memperdayakan dan menipu, dan membinasakan diri, terlena dengan nikmat yang merusakkan. Sedihnya ibu bumi merenungi, di kesunyian dalam menyepi, di setiap malam yang hening meratapi, nasibmu yang membutakan, mengasihanimu, wahai para manusia, manusia yang menyakiti ibu bumi. Engkau menyia-nyiakan hidupmu. Engkau menumpuk-numpuk harta, memperkaya diri, yang sombong dan congkak terhadap ibu bumi, yang mementingkan diri, yang tak bisa berserah diri dengan rendah hati, kesombongan dan keangkuhan yang telah membutakan mata hati dan nurani, hingga gelap gulitanya alam ini menutup dengan kegelapan, sinar mentari yang mendung, matahari yang tertutup yang bersedih. Awan-awan yang mendung dengan tumpahan air yang mengalir melimpah ruah ke bumi. Bumi tak mau menahannya, menampungnya. Bagai air bah yang melanda ke penjuru-penjuru, memberi pelajaran bagi umat manusia dalam ketakutan dan keresahan, hanya buat tontonan belaka. Terima kasih untuk semua. Sekian.